Ternyata menjadi populer harus ada perjanjian dengan setan. Yang benar, ini dia. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Konspirasi hangat saat ini tentang Bohemian Grove Society. Grup ini dibilang grup pemuja setan yang memiliki pengikut artis maupun pejabat di Amerika Serikat. Adanya seorang petinju, Ryan Garcia, yang mengaku telah diculik oleh grup ini dan mereka melakukan ritual-ritual tertentu. Seperti apa Grove Society ini dan apa tujuan mereka? Saksikan penjelasannya bersama Ustadz Rahmat Baikuni hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cerita Untungs ya. Senang sekali ya kita di setiap part full episode dari yang kita tampilkan selalu ada komunikasi atau juga mungkin bisa dibilang memancing untuk diskusi. Dan ini menarik ya. Berarti teman-teman memang menyaksikan atau juga menyimak dengan baik gitu ya. Mengenai setuju, sepakat atau tidak itu kita kembalikan kepada teman-teman semuanya. Tapi yang kita harapkan teman-teman juga kembali akan mengulik apakah benar atau enggak atau gimana. Tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah dari hidayah. Baiklah, di momen sebelumnya saya bilang bahwa apakah untuk menjadi populer atau terkenal harus punya perjanjian dengan setan atau harus punya perjanjian dengan satu kelompok tertentu. Langsung aja kita ngobrol dengan guru kita, Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Waduh, sehat juga. Alhamdulillah. Berbicara mengenai tadi yang saya sampaikan, karena belum lama ini ada satu pertandingan tinju yang lumayan heboh lah di dunia, di dunia online ya, antara Ryan Garcia sama Devin Haney. Devin Haney ini sendiri adalah petinju mu'alaf yang tidak terkalahkan dalam beberapa puluh kali gitu kan. Ryan Garcia juga bagus juga, dia cuma baru kalah sekali, anak muda gitu juga, pukulannya cepat dan kencang gitu ya. Ada satu momen di mana tiba-tiba dia menghilang dan kemudian nggak bisa diakses, termasuk sama handphonenya juga nggak bisa diakses. Kemudian dia muncul mengatakan dia diculik oleh Bohemian Grove katanya. Dan dia melihat bagaimana pengorbanan, dikorbanin bayi dimakan pas segala macam. Dia bilang seperti itu gitu. Sacrifice. Ada kayak begitu gitu. Nah, kemudian entah hilang lagi atau bagaimana, dia kemudian muncul lagi dengan sosmednya. Jadi orang dengan karakter berbeda. Jadi orang yang benar-benar kayak orang halu. Statementnya benar-benar di luar dari, pokoknya udah di luar yang dia omongin kemarin. Katanya dia kan ngelihat ini segala macam. Tiba-tiba nongol lagi dan berubah. Orangnya jadi yang posting sembarangan, postingnya nakal gitu saat lagi sama wanita lah, lagi ini segala macam gitu. Posting bukan kayak orang atlet profesional. Orang mau bertanding, dia sehari bisa 5 kali ngepost gitu. Sampai orang nyangka dia akan kalah nih, sepertinya gitu kan. Sesumbar terus gitu. Udah gitu ya pokoknya nggak layak lah untuk konsumsi postingannya. Ketika bertanding, menang dia. Ketika bertanding menang gitu, dan Garcia ini menang gitu. Kemudian orang pada kemudian heboh gitu ya, bahwa dia langsung populer, terkenal, kemudian langsung peak banget gitu. Yang dia bisa taklukkan adalah fansnya Devin Haney, fansnya dan juga Illuminati. Dulu gitu. Pokoknya itu jadi sebuah ini, wah tambah naik gitu. Nah ini menarik ya, karena ketika saya apa sebenarnya Bohemian Grove itu saat kalau saya googling bahwa orang-orang populer di Amerika tuh datang ke sana gitu, dan nggak boleh bawa handphone, nggak boleh bawa segala macam, itu kayak secret society yang cuma orang-orang tertentu yang diundang ke sana, dan ada sesembahan gitu, sembahannya entah macam-macam, ada yang bilang dilempar api lah, ada yang dimakan apa segala macam. Saya karena nggak tahu, tapi itu karena beredar TikTok, saya dengar gitu aja. Nah, saya bingung nih, sebenarnya ada berbagai macam sekte yang jenis seperti ini. Apa yang Bohemian Grove termasuk juga, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa ala. Ini satu materi yang sebetulnya sempat muncul di tahun 2024, 2025 pasca WTC dihancurkan. 2002? WTC kan 2001 ya. 2001. Nah, sejalan kan jadi WTC ini, peristiwa WTC ini menjadi pasal terakhir yang menyambungkan semua pasal secara utuh tentang konspirasi dunia.
Saat itu saya belum berpikir tentang apa nih yang akan menyambungkan tentang dengan antara Ajazil, kemudian juga Samiri, kemudian semua ritual-ritual itu, dan dari dulu sampai sekarang. Nah, terjawabnya itu dengan hancurnya WTC, dan dari situlah terbongkar semuanya, seperti menyala semuanya. Nah, sampailah pada apa yang kemudian kami satukan dengan tim itu. Oh, seperti ini, bahwa 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat itu adalah 1000 tahun yang paling sakral bagi mereka untuk mendirikan singgasana Tuhan mereka. Ya, siapa mereka ini? Mereka ini adalah sekte pemuja Dajjal yang mereka mengabdikan hidup mereka baik secara pribadi ataupun secara entitas etnis atau sebuah bangsa untuk iblis dan Dajjal. Dan ini merupakan keberhasilan iblis dan Dajjal sejak Allah takdirkan mereka bertemu. Ada satu momen yang menarik. Ini udah lama sekali saya baca, ini udah sejak 2001 lah. Jadi ketika iblis berambisi untuk menyesatkan manusia, dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa sempurna mewujudkan ambisinya karena dia adalah makhluk yang tidak terlihat, makhluk yang tidak kasat mata. Dia membutuhkan makhluk yang kasat mata, makhluk yang nyata, sosok yang nyata yang dia menjadi kembaran dia seutuhnya. Allah berikan istidraj lah, rangsangan. Lahirlah Samiri yang lahirnya sama, ya, sama-sama dilahirkan di negara atau di bangsa yang dihancurkan, diazab karena perintah Allah melalui tangan malaikat Jibril. Sama-sama masih bayi ketika dihancurkan bangsanya, sama-sama diselamatkan malaikat Jibril. Kalau Ajazil dibawa ke alam malakut, hiduplah bersama para malaikat. Kalau Samiri dibawa ke Pulau Sokotra, sama-sama dibesarkan oleh malaikat Jibril, sama-sama dipanjangkan umurnya, sama-sama diberikan kelebihan. Betapapun bangsa jin Ajazil, Allah berikan kelebihan. Salah satunya ketika dia beriman tidak maksiat seumur hidupnya, ribuan tahun, sampai Jibril pun hampir kalah imannya sama dia, Ajazil. Dan malaikat pun kagum dengan kehebatan iman Ajazil ini. Kemudian begitu pula Samiri dari bangsa manusia, dia diberikan kelebihan, ya, kecerdasannya 60 tahun di atas akal jenius manusia. Allah pertemukan mereka di segitiga Bermuda. Apa yang dikatakan oleh Ajazil itu nama aslinya, bagus namanya, Azazil yang dimuliakan Allah. Ya, dia mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Kalimatnya saudara kembarku. Maka panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Apa yang terbayang dalam benak kita ketika mendengar kata Paman Sam? Oh, Amerika dong. Amerika. Dan percayakah kita kalau Rasulullah menyebut nama Amerika? Apa tuh? Ada dalam hadis dari Abu Hurairah. Gimana? Yang disembunyikan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu sempat, Abu Hurairah kan sahabat yang diklaim dan diyakini oleh para ahli hadis sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, betapapun hanya 5 tahun hidup bersama Rasulullah menjelang wafat. Beliau adalah sahabat yang kemudian sejak masuk Islam itu tahosus bersama Rasulullah SAW, belajar dari Rasul, jadi murid santrinya Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau banyak meriwayatkan hadis. Nah, menjelang wafatnya beliau mengatakan, demi Allah aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. 1 bejana ilmu sudah aku sampaikan semua, namun 1 lagi aku sembunyikan karena aku khawatir ketika aku menyampaikannya kalian tidak akan faham. Dan kalau ilmu ini, bejana ilmu ini aku berikan pada orang yang tidak tepat, maka ini akan berbahaya dan aku akan leherku menjadi taruhannya. Nah, ketika di dalam kemudian Abu Hurairah mengatakan, tapi sekarang kalian sudah menyaksikan aku akan mati sebentar lagi dengan izin Allah, dan aku takut menyembunyikan ilmu Rasul, maka sekarang aku sampaikan. Nah, ketika disampaikan, betul lah. Kenapa Abu Hurairah menyembunyikan? Karena kan sahabat nggak akan paham. Rasulullah dalam hadis itu menyebutkan Al-Hir, menyebutkan Jerman, menyebutkan Amerika. Hir Hitler, Jir Jerman. Kalimatnya gimana? Itu tentang perang akhir zaman. Akan terjadi perang akhir zaman setelah 1300 Hijriah, setelah 1400, jadi ada 3 perang akhir zaman yang akan terjadi. Perang ke-1, ke-2 yang terjadi di 1300-an, 1400-an. Di perang dunia pertama ada seorang laki-laki yang bernama Hir dari negeri yang orang-orang menyebutnya Jerman. Kemudian tidak lama muncul sebuah negara pelacur dunia yang ratu dunia, dari negeri pelacur yang bernama Amerika. Nah, Amerika, Hitler, kemudian ada Saddam Hussein juga disebut, juga Anwar Sadat juga disebut oleh Rasul. Dan nama-nama itu asing bagi para sahabat sehingga Abu Hurairah menyembunyikannya.
Tapi menjelang wafat Abu Hurairah menyampaikannya karena takut menyembunyikan ilmu. Dan itu semua murni tentang akhir zaman. Ini kalau dibahas harus satu pertemuan khusus. Oh, benar juga tuh. Nah, karena nyambung dengan Imam Mahdi dan apa yang akan kita ceritakan ini. Loh, memang itu disebut banget namanya itu. Disebutkan. Dan itu ditemukan di sebuah manuskrip yang sekarang ada di Perpustakaan Nasional Turki, Istanbul, Turki. Ada satu manuskrip yang diyakini itu ditulis di zaman para tabi'in, para tabi'in, muridnya para sahabat, muridnya Abu Hurairah, abad kedua Hijriah, pas itu. Oh, berarti memang konflik ini sudah diprediksi ya, maksudnya orang-orang bahkan sosok-sosoknya, bahkan negaranya. Nah kan betul. Tadi kita ketemu kan Samiri, kemudian dibilang panggillah dia paman. Nah, paman sana. Sejak saat pertemuan itulah mereka kemudian merencanakan untuk menguasai dunia, menghancurkan Islam bersama-sama dan memperbudak bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan mereka. Nah, kemudian dibuatlah step by step untuk 1000 tahun terakhir sebagai masa di mana mereka menguasai dunia. Nah, pada saat itu nanti pada akhirnya akan terbentuk the new world order, tata dunia baru di mana manusia yang ada di muka bumi ini sudah mereka atur. Harus terdiri dari 33 degrees, harus ada 33 kasta. Kasta tertinggi adalah kasta para okultis, kasta para penyihir. Nah, siapapun penyihir bisa hebat, dahsyat, dan bisa melakukan hal di luar nalar manusia jika sudah melakukan perjanjian hidup dan mati dengan iblis. Salah satunya David Copperfield, David Mindbreak, ya. Kita bagaimana bisa mereka sehebat itu? Itu karena mereka sudah melakukan perjanjian dengan iblis dan dajjal. Kalau dipikir-pikir ya itu apa namanya? Di momen itu kan mereka bilang ini the new world order. The new world order. Karena berarti the old ordernya Islam nih kan? Itu kan setelah kejayaan Islam berarti kan? Sebelum. Bahkan sebelum. Kejayaan Islam itu adalah menghancurkan semua mimpi itu. Dan battlegroundnya adalah Palestina. Gitu. Karena Palestina ini jantung dunia. Nah, jadi 33 kasta itu kembali ke yang tadi, itu yang pentingnya ada kasta yang ke-33 kasta para penyihir dunia, okultis. Karena Dajjal sendiri penyihir kan. Nah, penyihir-penyihir ini dimunculkan supaya nanti manusia sudah akrab dengan sihir, sehingga ketika Dajjal datang dengan sihirnya, manusia tidak kaget. Justru manusia berharap Dajjal itu datang. Karena manusia akan memandang bahwa Dajjal itu sang juru selamat dari fitnah akhir zaman. Maka ini dikembangkan menjadi sebuah doktrin agama, dogma-dogma agama yang seolah-olah Dajjal ini menjadi sosok suci. Dajjal ini Mahdinya berarti? Mahdinya mereka? Bagi mereka, disebutnya sang juru selamat lah. Kalau kita Imam Mahdi memang. Yahudi menamakannya Mesias, kemudian orang Nasrani menyebutnya Mesias atau Al-Masih, orang Majusi menyebutnya Al-Muntazar, Al-Mahdi Al-Muntazar gitu ya. Nah, itu semua merupakan sebuah antitesis ketika Islam menjadi sebuah tesis yang benar dan fakta yang benar, dengan fakta yang benar, yaitu akan kembalinya khilafah tegak. Nah, maka mereka bergerak untuk menguasai dunia dalam 3 ranah: simbol, ritual, dan arsitektur. Tiga-tiganya ini muncul dalam satu momen, dan itu untuk menjadi sebuah bahasa mereka berkomunikasi antar sekte dengan kode ya, dengan kode-kode tertentu. Dan semua itu merupakan kode Illuminati yang jelas bagi mereka, tahapannya step by stepnya, hingga pada akhirnya mereka akan melakukan sebuah ritual besar untuk menyambut the God who's waited. Nah, nanti ritualnya akan bersatu nanti di Palestina. Akan dilakukan penyembelihan sacrifices sapi merah yang diberi nama red heifer. Nah, sapi merah. Nah, itu dilakukan ketika mereka sudah mulai melakukan pembangunan kuil suci mereka, Beit Solomon mereka. Dan itu adalah persis di atas Masjidil Aqsa dihancurkan. Dan inilah data-data yang dipegang oleh Hamas, sehingga Hamas punya alasan kenapa harus menggagalkan semua ritual itu. Wah, loh. Jadi kalau dulu mungkin kalau kita dengar ya, banyak yang teman-teman dengar di beberapa tahun yang lalu ya, ketika ada kisah seperti ini dianggap ya halu gitu ya. Ada sapi merah segala macam. Tapi sekarang buktinya benar bahwa Israel mengirim sapi merah dari Texas. Aduh, sudah ada. Udah ada, dikirim lagi, heboh nih. Jadi pengiriman sapi merah. Berapa? Ada 5. Kalau salah sapinya ada 5. Ada 4 atau 5-an gitu pokoknya. Karena yang di bawah itu akan 5. 5 ya? Menunggu sapi terakhir yang dia betul-betul sapi jantan yang berwarna merah. Nah, itu endingnya di situ nanti. Kalau nggak salah sapi jantannya sudah ada.
Udah ada sapinya. Yang berwarna merah juga, tanpa cacat, tidak pernah, sama dengan yang betinanya juga. 4 betina ini tidak boleh, tidak pernah dikawinkan, tidak cacat, tidak digunakan untuk membajak apapun dan tidak, pokoknya dirawat di istana. Emang khusus untuk itu. Khusus untuk itu. Sacrifices. Kalau di TikTok ada sampai gambarnya segala macam pengirimannya gitu ya. Ya, nah ini kan mereka percaya akan ada sapi merah ini menjadi bagian dari ritual gitu kan. Dan proses ritualnya itu akan ada penyembelihan. Tapi sebelum penyembelihan itu kan ada track sebelumnya kan. Itu ritual agung di akhir zaman nanti. Nah, ada ritual-ritual yang secara rutin mereka lakukan di tempat-tempat tertutup dan rata-rata di hutan. Rata-rata di hutan itu. Rata-rata di tempat yang tidak dijangkau oleh manusia, di tempat-tempat mereka melakukan retret ya. Di hutan-hutan, tapi hutan itu mereka sulap menjadi tempat yang religius, tapi adem, nyaman, dan orang susah untuk mengakses ke sana. Nah, disitulah mereka melakukan sacrifices dan ritual untuk dewa-dewa mereka. Ini yang mungkin banyak orang belum tahu ya. Kabarnya pesan tersebut sudah sampai ke teman-teman Palestina, bahwa katanya akan mereka melakukan awal dari ritual tersebut tanggal 8 Oktober gitu kalau nggak salah, atau 9 Oktober atau tahun berapa gitu. Makanya mereka dulu ini tanggal 7 gitu untuk menyerang, jangan sampai ritual dimulai gitu, karena Haikal Solomonnya sudah pembangunan sudah dimulai juga gitu kan. Kalau sampai dijalankan maka Aqsa akan dihancurkan kan begitu. Nah, komplitnya gimana Ustaz? Jadi kalau yang data yang saya coba dapatkan terkait dengan itu, kalau ritual resminya untuk terkait dengan sacrifice, pengorbanan sapi merah untuk mensucikan kuil mereka dan membangun kuil mereka, dimulai dari membangun fondasi kuil dan disucikan, itu di interval Maret sampai Juni 2024, tepatnya 29. Nah, itu ritual di mana sapi-sapi itu akan digiring ke sana. Nah, kalau kita datang ke Yerusalem itu ada Bukit Zaitun, Mount of Zaitun, Olive Mount. Nah, di sana ada altar yang berbentuk digambar ukiran matahari. Nah, sudah ada tuh? Sudah ada. Dan saya kalau ke sana memang kalau umroh plus Aqsa ya, destinasi terakhir itu. Kita foto di situ. Dan itu semua agama hadir di sana. Semua agama dan semua bangsa di sana. Kemarin itu ada yang dari Korea, ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika, ada yang dari Amerika Latin, ya semua pada ke sana. Dan itu memang destinasi seluruh dunia, ideologi ataupun secara dunia wisatanya ya. Nah, kemudian, nah untuk melakukan ritual tadi yang diklaim dimulai 29 Maret sampai Juni itu kan harus ada persiapan. Nah, Hamas itu menyerang di saat mereka bersiap-siap untuk melakukan itu. Dan tanggal 1 Oktober itu saya masih di Yerusalem, saya masih di Al-Aqsa bersama beberapa jamaah. Itu subhanallah saya kaget, belum pernah saat saya menyaksikan selama saya ke Al-Aqsa, ke Masjidil Aqsa itu orang-orang Palestina sebanyak itu melakukan tasyakur bini, melakukan Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Mau di Al-Aqsa ataupun di Al-Khalil Ibrahim itu banyak sekali. Saya tanya, "Min ayna anta ji'ti?" "Ana min Filistin, min ayyi distrik?" "Min Ramallah, min Bethlehem, dari Bethlehem, dari Ariha." Itu dari semua datang. Yang nggak ada dari Gaza. Yang nggak ada dari Gaza. Emang nggak bisa kan ya? Nggak bisa masuk. Semua dari tepi barat. Ya dari Ramallah, Turkalim, Nablus, Jenin, kemudian dari Al-Khalil ya. Nah, mereka kumpul semua. Loh, bisa diizinkan? Oh, makanya kami begitu diizinkan, kami langsung merayakan mensyukurinya. Kemudian besoknya hari Jumatnya itu ada perayaan Paskah juga. Kan di Al-Aqsa itu di alun-alun di Yerusalem Old City itu ada 3 distrik. Ada wilayah distrik ini untuk distrik Yahudi, ini untuk Nasrani, dan Muslim. Masing-masing tidak boleh bersatu dan tidak boleh mengganggu. Nah, orang-orang Nasrani melakukan ritual Paskah di hari itu, hari Jumat. Nah, besoknya Sabtu Agung, Yahudi melakukan perayaan Sabtu Agung tuh, ya, the Great Sabbath. Nah, tiga-tiganya melakukan acara itu. Kok bisa mereka melakukan ritual ini? Dan Yahudi itu paling banyak harinya karena hampir seminggu, setiap hari selama seminggu itu melakukan itu sampai tanggal 7 Oktober itu terjadi peristiwa itu. Ya, tanggal 5 kan saya mendarat kembali ke Indonesia. Tanggal 1 saya masuk Jordan. 3 hari di Jordan, di Yerusalem, di Amman Jordan, di Yerusalem, bukan Yerusalem Hotel ya.
di Jordan. Dari Jordan baru saya pulang ke Indonesia, meledaklah tanggal 7 tadi, memang ada alasan. Nah, kemudian selain alasan ritual itu yang akan dihentikan oleh Hamas, Hamas juga menyaksikan bahwa ada 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Oh, iya. 300 terowongan. Dan ini sebetulnya dibongkar dulu oleh Syekh Riyad Solah. Beliaulah orang yang pertama menemukan 300 terowongan yang dibuat Yahudi sejak mereka mengokupasi sampai hari ini. Tujuannya apa? Itu tujuannya apabila nanti ada gempa 6 skala Richter misalnya paling besar, itu ambruk Masjidil Aqsa, buru-buru akan mereka gantikan dengan Bait Solomon, haikal suci mereka. Nah, ritual penyembelihan sapi merah itu adalah untuk mensucikan pondasi dan alat-alat untuk membangun kuil suci. Kuil suci itu hanya akan dibangun dengan unsur-unsur yang semuanya terlibat dalam kesucian, maka harus disucikan. Yang mensucikannya itu adalah darah sapi merah itu. Waduh. Jadi memang darah sapi merah ini dibutuhkan untuk memulai pembangunan itu. Dan itu merupakan ritual besar, yang nanti, mohon maaf, si aktornya ini yang akan memulai memimpin. Berarti mereka yakin sebetulnya aktornya sudah ada, the God Host Waiting-nya sudah ada, Mesiah, Al-Masih atau Al-Mahdi Al-Muntazor. Maka Syiah pun sibuk sekarang. Ya, kemudian orang Kristen pun sibuk. Nah, orang Kristen beraliansi dengan Yahudi. Syiah pun sama. Maka cari panggung, masing-masing cari panggung untuk segera melakukan penyambutan besar kebangkitan agama mereka. Nah, ada step-stepnya yang sebetulnya sejak dulu sudah dilakukan oleh para sekte ini. Salah satunya adalah yang terkenal, ada satu secret society yang terdiri dari para pejabat, konglomerat, pemimpin negara, yang penting seluruh dunia. Itu mereka berkumpul melakukan ritual resmi itu. Nah, mereka diikat dengan satu nama, Bohemian Grove. Yang simbolnya itu adalah burung hantu. Berhala, bagi kita kan berhala. Dan mereka melakukan ritual sacrifices manusia. Bayi. Saya sampai bersuuzon, ini bayi-bayi muslim kan yang mereka ambil, yang mereka curi. Anak-anak Palestina yang mereka curi. Itu kemana? Kemudian organ-organ mereka hilang. Nah, ya, nyuri anak-anak itu bawa kemana gitu ya? Nah, itu yang ditemukan oleh jurnalis Jerman. Bahkan dia membuat sebuah buku. Dan dia meneliti kemana perginya anak-anak, dibawa kemana anak-anak Palestina yang mereka culik. Yang mereka culik itu.